hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita. Di hatiku diberikan Tuhanku adalah sukacita. Di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita. Di hatiku diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita. Di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita. Di hatiku diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Shalom. Selamat pagi anak-anak di rumah. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali bersama di ibadah secara online Tunas Remaja. Bagaimana kabar kalian? Bu Santi harap semuanya sehat dan selalu ada sukacita. Ya, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan dengan adalah sukacita. Mari kita pujikan bersama. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita. Di hatiku diberikan Tuhanku, adalah sukacita. Di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita. Di hatiku diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita. Di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita. Di hatiku diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Ya, anak-anak, kita sudah bersukacita karena kita sudah memuji Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, karena Tuhan sudah membuat kami berkumpul walaupun kami dari rumah kami masing-masing, tetapi kami bersehati, kami ingin memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang ada bersama-sama saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya, anak-anak, kita mau memasuki firman Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan dengan duduk diam di dalam rumah Tuhan. Kita mau sama-sama menyanyikan pujian "Satu hal telah kuminta".
Shalom, selamat pagi anak-anak, adik-adik. Selamat bertemu kembali pagi hari ini dalam ibadah tunas. Senang sekali saya boleh melayani kalian kembali dalam firman. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita tundukkan kepala, mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, terpujilah namamu yang Maha Kudus, namamu diagungkan seluruh bumi. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu, pemeliharaanmu pada semua anak-anak dan keluarga di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa rahmat-Mu selalu baru setiap pagi meskipun tidak semua hal berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh berkumpul kembali meskipun dengan media virtual. Kami mau mendengar sebagai dari firman-Mu, bukalah mata hati dan pikiran anak di rumah, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh belajar menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan doa kami ini. Amin. Anak-anak yang terkasih, pagi ini mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai dengan 7. Temanya adalah penuntun atau penuntut. Judul perikopnya adalah Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Sudah ketemu semuanya? Yang ada Alkitab di kamar atau di rumah kalian, di lemari, silakan diambil. Jadi jangan ragu-ragu untuk membuka Alkitab. Jangan karena masalah pandemi Alkitab nggak pernah disentuh, main YouTube terus. Ya, Alkitab perlu dibaca ya sepagi supaya kita semakin hari semakin dikuatkan. 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 7. Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu." Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya. Katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya. Sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Anak sekalian dikasih Tuhan, dalam suatu keluarga kadang tidak semuanya berjalan dengan indah sesuai harapan. Kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin tidak akur, atau mungkin ada hal-hal yang beda pendapat dan sebagainya. Mungkin juga kalian juga
pernah mengalami atau sedang mengalami. Mungkin ada kakak dan adik berselisih pendapat atau mungkin bertengkar karena suatu hal. Ada juga mungkin orang tua dan anak atau dengan nenek dan sebagainya. Kadang-kadang ada masalah yang sepele, kalau misalkan TV di rumah cuma satu, antara adik, kakak, lalu orang tua mungkin bisa bertengkar soal remote. Nah, itu hal sepele yang bisa jadi masalah. Kadang-kadang juga ada hal yang lebih prinsip. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Jadi bagi anak-anak yang lebih muda tentunya harus belajar menghormati saudara atau yang lebih kakaknya atau orang yang terutama orang tua, nenek, paman, atau mungkin saudara lain yang lebih tua yang mungkin mengingatkan. Tapi bagi orang yang lebih tua juga perlu ikut mendengar juga apa yang ingin disampaikan oleh anak atau mungkin oleh pasangan dan sebagainya, sehingga meskipun ada hal-hal yang berselisih atau mungkin kurang akur, tapi bisa dikomunikasikan. Pada dasarnya kalau kita membina komunikasi yang baik, meskipun ada perbedaan pendapat, paling tidak kita bisa tahu di mana letak persoalannya. Pada kisah ini memang dikisahkan pasal 19 ini, Saul mengatakan kepada keluarganya, pada pegawainya, pada Yonatan, bahwa Daud harus dibunuh. Memang Saul ini menjadi raja kurang ini ya, kalau kita melihat kurang bisa memberi teladan ya. Padahal Daud dari awal sejak melawan Goliat saat dia masih muda menunjukkan keberanian, dedikasi yang tinggi, dan yang utama dia menyelamatkan pasukan Israel dari suatu bencana ya, karena mereka ditantang oleh musuhnya dan tidak ada yang berani maju melawan Goliat. Lalu Saul juga beberapa kali mengupayakan supaya Daud celaka. Pertama dia mengutus supaya Daud menjadi kepala pasukan 10.000, tujuannya supaya Daud di depan terus. Kalau bisa menjadi korban dari tombak atau panah dari musuh ya. Tapi Daud ternyata diberi Tuhan kemenangan terus. Lalu Saul melakukan berbagai hal lagi. Intinya dia mencoba mencelakakan Daud karena mungkin Daud ini dianggap menggeser popularitas dia, karena waktu pulang perang banyak orang menyambut Daud mengalahkan berlaksa-laksa Saul hanya beberapa ribu ya, hanya beberapa ratus. Jadi Saul merasa egonya yang merasa terluka mungkin ya. Jadi ini hal yang akhirnya berimbas pada dia begitu jengkel ingin melenyapkan Daud. Tapi ternyata putranya Saul yang juga menjadi bagian dari keprajuritan, nama Yonatan, itu bersahabat dengan Daud, dan Yonatan sadar bahwa ayahnya tidak suka dan berikhtiar untuk membunuh Daud. Jadi dia menyuruh Daud bersembunyi. Lalu Yonatan berusaha sedapat mungkin mengingatkan pada ayahnya. Kalau bahasa Jawa kira-kira, "Mbok, Pak, jangan begitu. Daud itu salah opo." Kan dia berusaha juga menjadi prajurit yang baik, sering memenangkan pertempuran, sehingga sebenarnya kalau Saul mau jujur, Daud tidak punya salah. Rupa-rupanya Saul akhirnya mendengar dan mengatakan di ayat ke-6, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Akhirnya Yonatan beritakan pada Daud bahwa tidak usah khawatir. Akhirnya Daud kembali bekerja. Tapi kalau kita baca di kisah Samuel ini, hubungan itu pasang surut ya. Ada kalanya Daud main kecapi
untuk menghibur Saul, tapi tahu-tahu Saul mengalami suatu kalau orang bilang itu kesambet atau gimana ya, jadi tahu-tahu melempar tombak untuk Daud, untungnya bisa lolos ya. Jadi di kalangan para ahli biblika ada pertanyaan, apakah yang disebut roh jahat daripada Tuhan itu memang roh jahat yang Tuhan utus untuk mengganggu Saul, atau kalau bahasa medis saat ini mungkin itu semacam ayan atau epilepsi atau apa. Jadi memang itu sering menjadi perdebatan. Tapi intinya adalah Saul rupanya berfluktuasi emosinya. Kalau pas lagi baik ya baik, tapi sering-sering dia kalau pas lagi kumat ya Daud jadi sasaran kebenciannya. Nah, dalam keluarga Saul rupanya sampai akhirnya Saul meninggal dan Yonatan tetap mengiringi ayahnya, tapi Yonatan selalu berusaha membela Daud. Jadi dalam berbagai hal sang anak lebih bijak, lebih matang berpikirnya dibandingkan sang ayah yang cenderung fluktuasi. Jadi pelajarannya adalah bahwa dalam sebuah keluarga memang kadang-kadang orang tua mengingatkan anak-anaknya, jangan begitu, katakan jangan main HP terus, tidak baik, jangan hanya bermain, lebih banyak belajar dan sebagainya. Orang tua punya keprihatinan anak-anaknya akan bertumbuh menjadi pribadi yang cerdas, yang bisa bertumbuh dalam masyarakat. Tapi juga kadang-kadang orang tua mungkin juga perlu belajar dari anak-anak ya. Kalau anak-anak itu biasanya lebih polos. Kalau ngomong ya, kalau orang Jawa bilang itu oponone ya. Kalau anak-anak nggak bisa bohong, jadi kalau dia bilang kok seperti itu bapak, seperti itu ibu ya, kadang-kadang orang tua belajar mendengar. Jadi kalau dalam sebuah keluarga itu belajar untuk saling menuntun, bukan saling menuntut dan mau saling mendengar, mungkin hal-hal yang menjadi ganjalan bisa dibicarakan dengan terbuka. Cara yang baik adalah usahakan dalam satu hari, ini tips bagi para orang tua, dalam satu hari itu ada satu waktu yang khusus untuk semua anggota keluarga duduk semeja. Boleh pagi hari kalau masih memungkinkan, mungkin sambil baca renungan, baca Alkitab, lalu saling share, mungkin hari ini mau kemana atau pengalaman. Atau kalau sore hari bisa juga sambil ketemu di meja makan, saya bicarakan hari ini apa pelajarannya di sekolah, atau mungkin pengalamannya apa, atau mungkin dari ibu ada pesan-pesan hari ini, mungkin ada kesulitan, mungkin mesin cuci atau apa, kulkas mungkin macet apa dan sebagainya. Intinya setiap hari luangkan waktu 1 jam itu, atau mungkin satu waktu entah pagi entah sore, semua keluarga duduk bersama-sama dan saling berkomunikasi. Itu membangun komunikasi yang baik. Apakah membaca firman Tuhan itu satu hal yang perlu? Kalau saya bilang sangat perlu ya, sangat perlu. Doa dan firman Tuhan itu dasar yang baik bagi keluarga yang belajar hidup di bawah pimpinan Tuhan. Kalau kita mengabaikan firman Tuhan, nanti akhirnya nilai-nilai yang tidak baik yang masuk. Apalagi zaman sekarang ini anak-anak itu mudah sekali terpengaruh oleh HP. Dan umur 3 tahun sudah dipegangi HP, itu orang tua mestinya peka ya, mestinya jangan biarkan berjam-jam main HP, karena kita nggak tahu pengaruhnya pada pertumbuhan emosional, pertumbuhan psikologis dari anak ya. Nanti bulan keluarga, sekedar info, nanti ada setelah satu seminar kita membahas mengenai bagaimana ketergantungan pada HP itu bisa mempengaruhi
pertumbuhan psikologis. Intinya adalah bahwa keluarga yang sehat mestinya juga saling menguatkan, saling mendoakan. Kalau ada satu yang sakit ya kita sama-sama sakit, kalau ada satu yang susah ya semua susah. Kalau semua satu happy ya semua happy. Dan bagaimana membaca firman Tuhan yang sederhana tapi bisa dijalankan. Ini seandainya memungkinkan kalau pagi hari katakanlah jam 6 ya sebelum semua berangkat aktivitas, kalau bisa kumpul satu meja itu paling baik luangkan waktu membaca katakanlah satu perikop satu pasal cukup, tidak usah dipaksa 3 pasal sehari, itu menurut saya terlalu ideal ya. Satu perikop satu pasal, yang penting kita belajar untuk menjalani apa yang kita baca itu. Jadi itu metode yang sederhana. Kalau perlu kita jadikan firman Tuhan hari itu sebagai doa kita, itu lebih baik lagi. Jadi kalau bahasa simpelnya itu dengan menjadikan firman Tuhan sebagai doa, pelan-pelan maka firman itu masuk ke dalam daging. Jadi firman di daging itu firman itu kita hidupi hari lepas hari. Kalau itu kita jalani setiap hari, kita akan bertumbuh sebagai individu maupun sebagai keluarga yang takut akan Tuhan. Contohnya, saya bacakan misalkan ini sebagai penutup ya, contoh bagaimana kita membaca firman Tuhan. Misalkan hari itu kita membaca Mazmur 23, sebaiknya berurutan ya. Berurutan maksudnya nggak harus dari Kejadian, bisa juga dari Matius atau dari Yohanes boleh, terus berjalan terus. Jadi jangan lompat-lompat. Ada orang bilang saya mengikuti petunjuk Roh Kudus, jadi kalau baca kitab pokoknya buka itu yang saya baca, itu nggak benar ya. Jadi lebih baik berurutan. Misalkan hari itu dibaca Mazmur 23, ini kan pasal yang pendek, jadi kita bisa baca sehari. Misalkan kita baca ayat pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu kita bisa jadikan ini sebagai suatu doa. Jadi misalkan kita doa begini, terima kasih Tuhan kami boleh merenungkan Mazmur pasal 23 ayat 1 pada pagi ini. Kami percaya Engkau adalah gembala kami, meskipun banyak masalah, ekonomi belum begitu pulih, banyak tantangan, banyak kendala di pandemi ini, kami percaya kami sekeluarga tidak akan berkekurangan. Engkau memelihara kami hari lepas hari, rahmat-Mu selalu baru. Jadi itu satu sederhana, satu ayat kita jadikan itu sebagai doa untuk hari itu. Lalu kita sambung misalkan ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menuntun keluarga kami hari lepas hari. Engkau membiarkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau membiarkan kami hidup dalam kemurahan kekasih-Mu, dan kami menikmati kebaikan-Mu. Yaitu doa sederhana tapi membuat ayat demi ayat itu menjadi hidup. Kita jadikan itu sebagai doa kita hari itu. Kalau ini Bapak Ibu ada anak-anak lakukan setiap hari, maka firman itu pelan-pelan akan meresap dalam kehidupan kita. Itu sekedar tips sederhana. Intinya kadang-kadang kita lupa saling mendengar, kita lupa saling belajar untuk memahami. Kadang-kadang kita sering merasa yang paling tahu atau yang memiliki hak, jadi akhirnya belajar menjadi penuntut. Pada sebaiknya kita belajar saling menuntun, saling mendoakan, saling menguatkan sebagai anggota keluarga Kristus. Tuhan memberkati anak semua. Damai sejahtera Tuhan menyertai kalian sekeluarga sampai kedatangan Tuhan kembali. Maranatha. Ya, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disebarkan pada pagi hari ini. Biarlah kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan tadi yang sudah sama-sama kita dengar,
bahwa di dalam sebuah keluarga kita harus menjadi anggota yang saling menuntun, bukan menuntut. Ya, siapkah kita dan berjanji untuk melakukannya anak-anak? Ya, Bu Santi dan juga anak-anak akan siap melakukannya. Oke? Ya, kita akan melanjutkan ibadah ini dengan memasuki persembahan. Kita mau sama-sama menyiapkan persembahan kita. Kita sambil menyanyi pujian Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, anak-anak, kita sudah di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kami kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan, bukan menjadi anak yang selalu menuntut, tetapi kami saling menuntun dengan anggota keluarga kami yang lain. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat anak-anak kami yang sedang bersekolah. Biarlah Tuhan tetap memberikan kecerdasan buat mereka dalam melaluinya. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami yang mungkin sudah ada yang sekolah di sekolahan, tapi juga masih ada yang di rumah. Biarlah Tuhan tetap memberikan mereka sukacita. Bapa di surga, kami juga berdoa masa-masa pandemi yang masih kami lalui. Biarlah Tuhan tetap memberi pengharapan kepada kami, pengharapan yang selalu baik untuk kami ke depan, buat bangsa kami dan juga diri kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini menjadi bau-bauan yang harum di hadapan-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, dan di akhir doa kami pada pagi hari ini, kami akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami dengan doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, benar-benar saat ini tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berpisah, kita mau memuji Tuhan dengan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sampai jumpa di ibadah Tunas GKI Blimbing minggu depan. Berikut adalah langkah-langkah untuk pencegahan penularan virus corona. Pertama, cuci tangan menggunakan sabun selama 30 detik setelah atau akan menyentuh sesuatu. Kedua, menggunakan masker ketika sakit dan akan berpergian keluar rumah. Ketiga, hindari melakukan kontak fisik terutama bagian tangan. Keempat, hindari menyentuh bagian wajah menggunakan tangan. Kelima, ketika batuk dan bersin, tutupi menggunakan lengan siku bagian dalam. Keenam, menjaga jarak satu sama lain sejauh 1 hingga 2 meter. Yang ketujuh, jika tidak ada kepentingan mendesak, stay at home atau di rumah saja. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini.